Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, setelah UTS atau setelah PTS, kita melanjutkan materi selanjutnya, materi bab. Materi bab 3 yaitu tentang matriks. Pada subbab yang pertama, yaitu mengenal matriks. Apa matriks itu? Jadi, pengertian matriks itu adalah susunan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom, berbentuk persegi atau persegi panjang, serta diletakkan di dalam tanda kurung. Jadi matriks itu adalah susunan bilangan yang diatur dalam baris. Baris itu baris yang mendatar, dan kolom itu adalah ini yang menurun, serta yang berbentuk persegi atau persegi panjang, serta diletakkan di dalam tanda kurung. Tanda kurung ada dua, bisa tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Jadi bentuk matriks itu bisa persegi. Matriks persegi artinya nanti jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Tapi kalau matriks persegi panjang, jumlah baris dan jumlah kolomnya tidak sama. Matriks, simbol matriks itu biasanya dituliskan dengan huruf kapital. Kalau yang ada di dalam kurung ini, itu namanya elemen-elemen dari matriks. Ini A11, ini A12 sampai A1N. Ini yang dinamakan baris pertama. Baris kedua itu A21, A22, A2N. Ini baris kedua. Terus dan seterusnya sampai AM1, AM2, AMN, ini baris ke M. Sedangkan yang menurun ini yang dinamakan kolom. Ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom ke N. Untuk elemen matriks, ini A11, ini ada artinya. Yang pertama, angka yang pertama ini merupakan letak dari baris keberapa, sedangkan angka yang kedua ini merupakan letak dari kolom ke berapa. Misal kalau A11 ini berarti elemen matriksnya terletak pada baris ke-1 kolom ke-1. Sedangkan kalau A12 berarti elemen matriks ini terletak pada baris ke-1 kolom ke-2. Kalau A22 ini berarti elemen matriksnya terletak pada baris kedua kolom ke-2. Apakah benar? Kita lihat ini baris 1, baris 2, kolom 1, kolom 2. Nah, benar kan ini elemen matriksnya terletak pada kolom baris kedua, kolom ke-2. Jadi nanti yang ada di dalam kurung ini isinya berupa angka atau bilangan. Baik itu bilangan positif maupun bilangan negatif. Untuk selanjutnya di matriks itu ada yang namanya ordo matriks. Apa itu ordo matriks? Misal matriks A itu terdiri dari M baris dan N kolom. Berarti matriks A dikatakan berordo M kali N. Atau kalau ditulis A M kali N. Ini artinya kalau seperti ini berarti matriks A terdiri dari M baris dan N kolom. Jadi baris dulu baru kolom. Misal kalau ada seperti ini, A 2 kali 3. Nah ini tidak perlu dikalikan anak-anak.
Ini merupakan matriks A, jumlah barisnya ada 2, dan jumlah kolomnya ada 3. Jadi matriks A ini nanti barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Baik, untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks yang pertama itu ada matriks 0. Apa itu matriks 0? Matriks 0 yaitu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi elemen ini contohnya, ini ada matriks A. Di matriks 0 itu semua elemennya itu bernilai 0. Jadi bilangannya diisi 0 semua. Makanya ini dinamakan matriks 0. Untuk matriks yang kedua itu ada matriks baris. Matriks baris itu adalah matriks yang terdiri atas satu baris. Jadi matriks baris, matriks yang terdiri dari satu baris. Barisnya cuma ada satu. Contohnya matriks B sama dengan elemennya 1, 2, 3. Kalau matriks kolom itu adalah matriks yang hanya terdiri atas satu kolom. Jadi matriksnya terdiri satu kolom. Contoh matriks C itu elemennya 2, min 3, 5. Sedangkan kalau matriks persegi itu adalah matriks yang banyak baris sama dengan banyak kolom. Jadi jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Contoh matriks D sama dengan 1, min 2, 3, 5 itu elemennya. Kita lihat jumlah barisnya ada 1, 2, jumlah barisnya ada 2, sedangkan jumlah kolomnya ada 1, 2. Jadi ini yang dinamakan matriks persegi. Jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Selanjutnya untuk matriks identitas. Matriks identitas itu adalah bisa dikatakan matriks identitas, bisa dikatakan matriks satuan. Nama untuk matriks identitas yaitu I. Pasti nanti namanya kalau I itu berarti matriks identitas. Matriks identitas yaitu matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Jadi anak-anak, contoh ini matriks I, identitasnya ini barisnya, kalau barisnya ada 2 harus matriks persegi, berarti kalau barisnya ada 2 maka kolomnya juga ada 2. Jadi matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen pada diagonal utama ini itu bernilai 1. Mana diagonal utama itu yang sini. Jadi yang miring dari kiri atas ke kanan bawah. Ini yang dinamakan diagonal utama. Ini yang jumlah baris dan kolomnya ada 2. Diagonalnya ini berarti ini 1, yang lainnya bernilai 0. Kalau matriks identitasnya ordonya 3 kali 3, artinya apa tadi? Kalau 3 kali 3 yaitu jumlah baris dan jumlah kolomnya, jumlah barisnya 3, jumlah kolomnya 3. Diagonal utama yang mana yang ini? Jadi diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Jadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Diagonal utamanya bernilai 1, yang lainnya bernilai 0. Untuk matriks selanjutnya yaitu matriks diagonal. Matriks diagonal itu matriks persegi yang setiap elemen yang tidak terletak pada diagonal utama bernilai 0. Jadi kalau matriks diagonal beda dengan matriks identitas. Kalau yang identitas tadi diagonal utamanya harus nilainya 1 dan yang lainnya 0, tapi kalau diagonal utama itu, kalau matriks diagonal utamanya harus 1, tapi matriks yang lainnya bernilai, elemen yang lainnya bernilai 0.
Jadi ini diagonal utamanya, contohnya elemennya 2, 5, 3, dan elemen yang lain bernilai 0. Sedangkan kalau matriks G3 itu adalah matriks persegi yang mempunyai elemen-elemen di atas diagonal utama bernilai 0 atau elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Jadi ada dua matriks segitiga itu. Yang pertama itu matriks yang elemen terletak pada diagonal utamanya bernilai 0. Ini diagonal utamanya, bawahnya berarti yang ini. Jadi ini bernilai 0. 1, 3, 4, 0, 4, 5, 0, 0, 2. Jadi elemen yang terletak di bawah diagonal utama bernilai 0. Satunya elemen yang terletak di atas diagonal utama bernilai 0. Ini diagonal utama, yang atasnya berarti ini. Ya, anak. Selanjutnya ada transpose matriks. Apa itu transpose matriks? Transpose matriks itu matriks yang diperoleh dengan menukarkan elemen pada baris menjadi elemen pada kolom dan sebaliknya. Jadi transpose matriks itu nanti baris jadikan kolom atau yang kolom dijadikan baris, dibalik. Transpose matriks A untuk simbolnya seperti ini, huruf kapital ditambah pangkat T. Ini yang dinamakan transpose matriks A. Contohnya transpose matriks A, matriks A-nya 3, min 7, 9, 11. Untuk transposnya pada baris pertama itu elemennya 3, min 7, itu menjadi kolom pertama. Jadi 3, min 7. Baris kedua 9, 11 jadi kolom kedua 9, 11. Untuk transpose matriks B, baris pertamanya 2, 4, berarti jadi kolom pertama 4. Baris kedua min 5, 8 jadi kolom kedua min 5, 8. Baris ketiga 9, 1 jadi kolom ketiga 9, 1. Itu yang dinamakan transpose matriks. Untuk selanjutnya yaitu kesamaan dua matriks. Dua matriks dikatakan sama jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, ordonya harus sama. Jadi jumlah baris dan jumlah kolomnya harus sama. Syarat yang kedua, nilai tiap elemen yang seletak bersesuaian itu sama. Jadi ada dua syarat ini yang harus dipenuhi. Contoh, diketahui matriks yang pertama elemennya 6, min 1, 2B, 8. Sama dengan matriks yang kedua 3A, min 1, min 4, 8. Tentukan nilai A dan nilai B. Jadi kita lihat yang pertama, apakah ordonya kedua matriks ini sama. Untuk yang matriks pertama, jumlah barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Berarti ini ordonya 2 kali 2. Selanjutnya matriks yang kedua, barisnya ada 2 dan kolomnya juga ada 2. Berarti ordonya juga 2 kali 2. Artinya ordonya ini sama. Sekarang kita lihat elemen-elemen yang seletak. Untuk elemen yang pertama ini 6. Elemen yang seletak dengan matriks ini yang 3A. Min 1, ini min 1. Ini 2B, ini min 4. Yang satunya ini 8, ini 8. Jadi kalau dilihat dari elemennya tidak ada variabelnya, ini ada min 1, ada min 1 sama. Ini ada 8, ini ada 8 sama. Berarti dua matriks ini yang dikatakan kesamaan dua matriks. Sekarang gimana untuk menjawab pertanyaannya untuk menentukan nilai A dan B? Kita lihat A-nya di mana.
Ini ada 3A, berarti yang sesuai dengan yang ini. Jadi yang pertama 6 sama dengan 3A diperoleh dari sini. Ini elemen pada baris pertama, kolom pertama. Kemudian ini juga sama, elemen pada baris pertama, pertama, kolom 1. 6 sama dengan 3A, berarti A-nya sama dengan 6 dibagi koefisien variabel A. Jadi 6 dibagi 3, 6 bagi 3 hasilnya 2. Untuk menentukan nilai B, kita lihat ini ada 2B. Ini elemennya terletak pada baris kedua, kolom pertama. Kita lihat matriks yang sebelahnya harus sama, yaitu baris kedua, kolom pertama. Jadi 2B itu sama dengan min 4. B-nya sama dengan min 4 dibagi koefisien variabel B. Jadi min 4 per 2. B-nya min 4 per 2 hasilnya 2. Jadi nilai A sama dengan 2 dan nilai B sama dengan min 2. Anak-anak, sekian untuk penjelasan pertama, yaitu mengenal matriks. Jika ada kesulitan, bisa tanya di Google Classroom atau bisa WA di grup, atau juga bisa langsung WA ke saya. Sekian materi hari ini, semoga mudah untuk dipahami oleh anak-anak. Tetap jaga kesehatan, semoga kita segera masuk tatap muka kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.